Yo, hey guys, balik lagi di channel aku Sandy Wang. Jadi di video kali ini tuh aku bakal bikin room tour. Jadi aku tuh baru pindah rumah sekitar sebulan yang lalu. Jadi kenapa aku pindah rumah? Karena di universitas aku tuh cuma nyediain asrama buat 2 tahun doang gitu. Jadi kayak untuk tahun pertama dan tahun kedua aja gitu. Nah, tahun ketiga dan tahun keempat mesti cari kos sendiri di luar. Nah, jadi aku cari kamar ini tuh dipakai aplikasi 591. Di sini aplikasi ini 591. Nah, itu adalah aplikasi buat cari rumah di Taiwan. Nah, kalau misalnya cari kos di Taiwan itu kamarnya itu ada dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu tuli taofang, yang artinya WC-nya itu di dalam kamar gitu. Jadi kamar pribadi, WC pribadi gitu. Nah, jenis kedua adalah fenzu taofang. Fenzu taofang itu hampir sama kayak tuli taofang. Tapi bedanya itu kalau fenzu taofang itu uang listrik dan airnya biasanya dibagi rata gitu sama satu lantai gitu. Misalnya satu lantai ada 3 kamar. Nah, pemakaiannya itu nggak peduli kita pakai banyak atau dikit, pokoknya 3 kamar tuh dipukul rata gitu loh bayar uang listriknya. Terus jenis ketiga adalah kamar yafang. Nah, kamar yafang itu adalah kamar pribadi tapi WC-nya di luar gitu ya. Jenis satu lagi adalah zhenchen zhujia. Zhenchen zhujia itu adalah artinya sewanya satu lantai. Terus satu lantai itu biasanya ada 2 atau 3 kamar gitu. Jadi itu cocoknya buat yang sharing sama teman-teman gitu. Kemarin tuh aku mau cari yang zhenchen zhujia yang selantai gitu barengan sama teman-teman aku, tapi susah dapatnya gitu loh karena kemarin carinya udah telat. Kalau misalnya aku saranin kalau misalnya kalian mau cari rumah itu kayak bulan-bulan 3, bulan 4. Jadi kayak selesai libur Imlek itu kayak udah boleh mulai cari rumah gitu loh. Jangan sampai nunggu bulan 7, bulan 8 gitu udah telat banget. Saya kan kayak bulan-bulan 4, bulan 5 gitu kan banyak yang anak kuliah yang udah tamat gitu kan. Jadi ya maybe mereka udah mau balik ke negaranya masing-masing atau balik ke rumahnya gitu. Jadi kayak lebih berkemungkinan dapat kamar gitu. Nah, tadi aku udah jelasin beberapa jenis kamar kos di Taiwan. Nah, kita sekarang langsung aja room tour kamar aku. Yeay! Itu pintu masuk ke rumahku. Nah, itu naik tangga, aku lantai 5. Jadi kayak kos aku tuh satu lantai ada 5 kamar. Di sini ada dispenser. Kamar aku tuh di sini di pojokan. Nah, ini dia penampakan sekilas kamar aku. Jadi kamar aku tuh meskipun kecil tapi aku selalu berusaha menjaga kerapian dan kebersihan dan kewangian kamar aku ini. Nah, ini dia kamar mandi aku. Terus di sini tuh biasanya aku taruh kaos kaki kotor. Terus ini ada pel. Nah, jadi pelnya tuh aku beli yang kayak gini, lebih praktis. Dan ada kain lap buat bersih-bersih. Terus ini showernya. Ini ada tempat sabun. Jadi aku tuh tadinya mau beli yang buat digantung di tembok gitu loh, tapi aku belum beli sampai sekarang. Jadi sementara begini dulu. Terus ini ada wastafel. Terus biasanya tuh aku pulang kerja aku remove makeupnya di sini. Aku juga taruh softline di sini karena biasanya aku selesai mandi langsung lepas terus mau tidur. Oke. Ini dia bagian toilet aku kelar. Oke, terus di bagian sini tuh ada sapu sama ada tempat sampah. Jadi tempat sampah tuh aku nggak pakai tong sampah karena menurut aku kayak boros tempat. Jadi aku gantung aja. Terus kalau di Taiwan tuh buang sampah mesti beli plastik sampah dari pemerintah gitu loh yang ada stiker ini. Kalau nggak gitu mobil sampahnya nggak bakal terima. Jadi kayak mesti beli di Sevel atau di supermarket gitu lah. Terus ini tempat jemur kaos kaki. Terus di bawahnya ada keranjang baju kotor. Terus di bagian sini ada kursi kecil. Aku tuh suka taruh tas aku di sini. Biasanya aku kayak pulang kerja atau pulang sekolah gitu kayak masuk kamar langsung boom buang aja gitu tasnya di kursi. Terus di sini tuh ada lemari baju. Aku nggak buka ya. Terus di atasnya tuh ada koper sama matras yoga buat workout. Oke. Terus di bagian sini tuh ada lemari kayu yang aku baru beli di IKEA. Harganya kalau nggak salah 200-an ribu.
Nah, jadi di bagian paling atas ini ada box. Ada box ini barang-barang kecil yang biasa aku pakai kayak barang-barang elektronik. Terus ini tuh stok-stok kayak sikat gigi, odol gigi yang baru. Terus di sini aku gantung hair dryer sama ada topi. Di rak kedua ini aku tuh taruhnya buku-buku. Ini buku novel yang aku baca. Di sini tuh buku pelajaran. Terus di rak ketiga tuh adalah tempat barang-barang masak sama barang-barang makan kayak mangkuk, gelas, saus sambal, kecap, cabai, minyak dan lain-lain. Terus di sini juga ada gelas wine. Aku suka koleksi. Rak keempat ada kompor sama panci. Terus di paper bag ini dalamnya adalah oatmeal, mie instan, terus kayak snack-snack kecil gitu. Terus di bagian paling bawah tempat sepatu. Yeay. Terus di bagian sini itu adalah kulkas. Di atas kulkas tuh aku ada taruh box. Ini buat ini apa namanya? Ini apa sih, buat potong-potong. Terus dalamnya itu ada sereal sama oatmeal. Ini ada teh sama tupperware. Ini biasanya buat aku bawa bekal ke sekolah gitu. Terus kulkas aku tuh nggak ada isinya. Nih, nggak ada isinya. Terus biasanya kemarin aku stok buah tapi udah habis. Terus ada cake, ada cabai, ada telur, susu, sama teh. Udah gitu doang. Nah, jadi ini adalah meja belajar aku, nggak ada apa-apanya karena aku belum beli barang. Nah, jadi biasanya aku tuh di sini duduk. Nah, jadi biasanya tuh aku kalau pulang kerja, kalau belum mandi, aku tuh biasanya nggak nyentuh kasur karena aku berasa jorok gitu loh, jijik. Jadi kayak aku duduk dulu di sini nonton YouTube kah, atau selfie, atau lihat main IG, atau ngemil gitu. Jadi ini adalah spot favorit aku buat foto. Kalau misalnya kalian story aku yang selfie gitu, aku tuh fotonya tuh di sini gitu loh. Oke, next adalah tempat favorit aku di sini, yaitu kasur, tempat tidur aku. Yeah. Jadi aku tuh suka kasur karena aku suka tidur. Apaan sih, Sen? Ya, jadi ini adalah tempat favorit aku karena kasur aku tuh enak banget. Dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk. Hai, kenalin, ini si Teddy, teman aku. Masih ada boneka gede ini juga. Ini tuh enak banget loh. Jadi kayak buat nonton atau buat sandaran gitu enak banget gitu. Nah, ini dia beberapa hal yang perlu diperhatikan waktu survei kamar. Yang pertama adalah perasaan dan aura ketika kita baru masuk kamar itu. Jadi pas pertama kali kita masuk kamar itu, kita coba rasain kamar ini auranya bagus atau enggak gitu. Jadi kayak cocok atau enggak gitu. Terus yang kedua adalah perhatikan temboknya. Jadi kalau misalnya kalian survei kamar, kalian boleh coba ketuk-ketuk temboknya. Karena kebanyakan itu sekarang kayak temboknya itu triplek gitu loh. Jadi kayak temboknya sama putih kayak gini kan kelihatannya kayak tembok kan ya, tapi ada beberapa pas diketuk itu ternyata triplek gitu, jadi kayak suaranya gampang tembus gitu loh, jadi kurang bagus. Nah, terus kayak takutnya juga gampang ambruk gitu. Terus yang selanjutnya adalah perhatikan peralatan-peralatan rumahnya. Jadi kayak showernya kalian boleh coba buka, terus atau wastafelnya, terus AC-nya boleh coba buka. Pokoknya semua peralatan yang disediain dicek dulu lah gitu, make sure supaya ntar nggak nyesel gitu kan. Kayak lampu juga, kemarin aku lampunya kan warna oranye, nah aku berasa gelap gitu, aku suruh ibu kosnya gantiin gitu. Oh ya, terus kalau misalnya kalian udah ketemu kamar yang cocok, kalian boleh coba nego sama ibu kosnya gitu loh. Jadi kayak kamar aku ini kan tadinya harganya itu 8.000 per bulan, sama listriknya itu 6 NT per kWh gitu. Terus dia kasih aku per bulannya 7.500 sama listriknya diturunin 1 NT, 5 NT gitu. Nah, jadi pembayaran listrik di sini tuh hitungnya per kWh. Jadi kalau misalnya kalian cari kamar gitu, pasti biasanya dia ada tulis kayak itu kayak 1 kWh 5 NT gitu kan. Nah, jadi ntar kayak di akhir bulan ibu kosnya ngitungnya tuh bakal lihat kWh-nya kita udah pakai berapa, terus dikaliin sama 5 NT gitu. Nah, untuk biaya listrik normalnya itu sekitar 4-5 NT per kWh gitu. Nah, itu harga normal, harga wajar. Kalau misalnya udah 6 NT, 7 NT itu udah termasuk mahal. Nah, jadi itu kalian perlu perhatikan kalau misalnya cari kamar, kalau misalnya ditulis 6-7 NT, kalian boleh coba nego. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga memberikan gambaran ke teman-teman yang lagi cari kos di Taiwan. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye!